Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang user-centered design. User-centered design adalah metode dalam suatu perancangan desain yang berfokus pada kebutuhan user. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, user-centered design merupakan bagian dari SDLC, System Development Life Cycle, sehingga desain aplikasi yang dikembangkan melalui UCD akan dioptimalkan dan fokus pada kebutuhan end user, sehingga diharapkan aplikasi yang akan mengikuti kebutuhan user, dan user tidak perlu mengubah perilaku untuk menggunakan aplikasi. Untuk menjalankan UCD dengan baik dibutuhkan eksperimen, iterasi, dan pengalaman saat mengalami kegagalan. Oleh karena itu, ada prinsip dalam UCD yang dapat digunakan sebagai paduan dalam menjalankan UCD. Yang pertama adalah mengerti user dengan jelas, beserta dengan pekerjaan yang dilakukan dan juga lingkungan di mana user tersebut berada. Yang kedua, desain dibuat berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada setiap iterasi. Iterasi yang dimaksud adalah metode yang digunakan secara berulang-ulang dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, mengutamakan pengalaman pengguna. Itu jelas karena pembuatan aplikasi agar si user mudah menggunakan aplikasinya. Yang keempat, melibatkan klien dalam pembuatan dan perancangan desain. Jadi, dalam perancangan itu klien langsung dilibatkan karena yang menentukan perancangan itu adalah klien, bukan dari perancangnya. Di sini ada proses user-centered design. Dalam prosesnya itu yang pertama adalah understand context of use, specify user requirements, design solution, evaluate against requirements. Yang pertama adalah understand context of use. Perancang sistem harus mengerti konteks kegunaan dari penggunaan sistem, seperti siapa yang akan menggunakan aplikasi tersebut, untuk apa mereka menggunakannya, dan dalam situasi seperti apa mereka menggunakan aplikasi tersebut. Kedua, specify user requirements. Setelah perancangan mengerti konteks penggunaan dari aplikasi, maka dapat berlanjut ke proses selanjutnya, yaitu menentukan kebutuhan user atau user requirements. Pada proses ini, perancang harus dapat menentukan kebutuhan user di dalam bisnis dan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, design solution. Proses berikutnya adalah merancang solusi dari user requirements yang telah dijelaskan pada proses sebelumnya. Proses perancangan ini akan melewati beberapa tahap, mulai dari konsep kasar, prototype, hingga desain lengkap. Yang keempat, evaluasi against requirement. Evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan user yang akan menggunakan. Evaluasi dilakukan mulai dari satu proses dan dilanjutkan ke proses berikutnya. Dampak dan keuntungan user-centered design. Setiap desain yang dibuat pasti akan memiliki bias karena akan mempengaruhi dengan sifat-sifat manusia seperti keresahan, harapan, dan kebutuhan. Tetapi dengan menggunakan UCD, perancang dapat melihat dari sudut pandang pengguna yang lebih spesifik, hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna, dan untuk membuat suatu rancangan yang baik. Perancang tidak bisa menggunakan hal-hal yang bersifat abstrak, harus mengetahui hal-hal konkret yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan dan diterapkan dan layak.
Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita di sini sama-sama belajar. Kalau banyak kekurangan dan ada kesalahan, mohon ditulis di komentar. Sekian dari saya. Terima kasih.